Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari, remaja pemuda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengingatkan kembali agar dalam pelaksanaan ibadah kita tetap mengenakan masker kita masing-masing. Terima kasih. Majelis HKBP Piladuta mengucapkan selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua dalam persekutuan ibadah minggu hari ini. Khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah minggu di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang. Hari ini kita telah memasuki minggu kelima sesudah Trinitatis. Selamat mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu,
Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan dalam minggu hari ini, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang makasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan dalam hari Minggu ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mari kita baca secara bergantian. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah, dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Maka engkau akan ditinggikannya, engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam kehidupannya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia
kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat di Gereja HKBP Villa Duta Bogor, Minggu tanggal 12 Juli 2020. Bagian yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini yaitu minggu kelima sesudah Trinitatis. Tema, cintailah pendidikan. Bagian yang kedua, aneka warta. Yang pertama, kebaktian di gereja sesuai protokol kesehatan. Ibadah kita saat ini masih mengikuti protokol kesehatan dan peraturan dari gugus tugas COVID-19 seperti dianjurkan oleh pemerintah, dengan jadwal seperti biasa, yaitu ibadah pagi pukul 7.30 dan ibadah siang pukul 10 WIB. Oleh karena itu dimohon agar kita semua dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan dapat saling menjaga jarak fisik untuk kesehatan kita masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Yang kedua, ibadah sekolah minggu. Untuk jadwal pelayanan ibadah sekolah minggu melalui media Zoom yang tadinya tayang secara live pada pukul 8.30, digeser waktunya menjadi pukul 16 sore. Dikarenakan padatnya jadwal ibadah pagi dan siang. Dimohon agar anak-anak sekolah minggu gereja kita dapat mengikuti ibadah tersebut dari rumah masing-masing. Yang ketiga, persembahan ke depan altar. Pada setiap ibadah selama masa pandemi COVID-19, kita akan menyerahkan persembahan pertama dan kedua sekaligus di dalam 3 amplop berbeda yang telah disediakan oleh majelis dan akan kita hantarkan ke depan altar setelah selesai khotbah. Saat kita berjalan ke depan altar, ingatlah selalu agar tetap menjaga jarak fisik antara satu dengan yang lainnya. Dimohon agar semua jemaat dapat mengisi persembahannya di dalam amplop tersebut. Kemudian majelis akan mengatur persembahan ke Huria dan ke kantor pusat. Yang keempat, ayat harian dalam minggu ini. Mari kita baca di lembaran warta ataupun melalui media sosial, melalui grup. Yang kelima, ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan Jemaat HKBP Villa Duta Bogor mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca dalam warta. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan pada Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang keenam, mohon dukungan doa dan dana. Anak-anak anggota jemaat yang akan memasuki tahun ajaran baru 2020-2021 dan yang akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Bagian yang ketiga, warta keuangan.
Jumlah persembahan yang diterima pada minggu ini sebanyak 14.389.800 rupiah. Untuk kas jemaat 11.528.000 rupiah tunai. Untuk kas gereja non tunai 1.885.000 rupiah. Untuk kas pusat 976.800 rupiah. Demikianlah warta jemaat di gereja kita pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua persembahan dan ucapan syukur yang telah kita berikan dalam berbagai bentuk untuk kerajaan Tuhan melalui gerejanya. Kita bernyanyi. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi, itulah yang menguasai dan memerintah hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, selamat hari Minggu. Shalom. Sesuai dengan anjuran protokol kesehatan kita, Bapak Ibu, mendengar berita-berita masih terus ya peningkatan kasus ini. Jadi kami mohon juga kita untuk disiplin, jangan anggap remeh soal virus ini, sehingga kita boleh melewatinya, terhindar dari seluruh anggota jemaat kita. Itu barangkali harapan kami. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, mari kita membuka Alkitab kita untuk membaca firman Tuhan, untuk kita renungkan bersama. Diambil dari kitab Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 42. Mari kita membacanya secara responsorial. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, itulah perikop khotbah kita sesuai dengan tema
topik mingguan kita mengarahkan kita, mengajak kita umat Tuhan, warga gereja untuk mencintai pendidikan. Minggu depan ini barangkali sekolah-sekolah atau pendidikan akan memasuki tahun ajaran baru. Mudah-mudahan kita atau anak kita naik kelas atau lulus ke tingkat yang lebih tinggi, dan bagi anak sekolah lanjutan atas mudah-mudahan minggu atau bulan-bulan depan masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan harapan dan cita-cita kita. Pendidikan saya kira sudah kita pahami bersama adalah satu hal yang sangat berharga dalam hidup ini. Di tengah keluarga kita, rumah tangga, di tengah masyarakat dan negara kita. Pendidikan bisa boleh dikatakan hampir lebih berharga itu dibandingkan harta, dibandingkan jabatan dan kekuasaan. Kalau tidak ada pendidikan, tidak ada pengetahuan seseorang, sebanyak apapun harta diberikan sama dia, hartanya itu bisa sekejap akan hilang. Kalau tidak ada pengetahuan, kecerdasan seseorang, setinggi apapun posisi jabatan, kedudukan diberikan sama dia, jabatan itu tidak akan bertahan, tidak berguna. Kalau bodoh, kalau dungu, dan seterusnya. Bagi orang Batak, sejak datangnya kekristenan, makanya ada lagu syair, orang tua itu bercita-cita bagaimana anak-anaknya itu boleh mengecap pendidikan yang tinggi. Disebut dalam syair lagu itu, hugogo pemacari arian nang botari laho pasikolahon geleke. Jadi kalau orang tua Batak itu bercita jangan sampai anaknya itu tertinggal dalam pendidikan, dalam sekolah, dibandingkan tanpa perhiasan pun, tanpa memiliki, kalau orang bisa ke sana kemari, dia tak perlu itu, asal anaknya hebat, asal anak-anaknya pinopernya itu sekolah, pintar, dan sebagainya. Dalam sejarahnya juga gereja termasuk HKBP melalui hasil pekabaran Injil misionaris Dr. I.L. Nomensen, salah satu pilar untuk membangun kehidupan di tanah Batak adalah melalui pendidikan, sekolah. Itulah Nomensen sudah memiliki visi ke depan, bagaimana ini orang Batak supaya jangan tertinggal dibandingkan suku-suku marga bangsa yang ada di dunia ini. Maka di mana dia membangun gereja, mendirikan gereja, selalu diikutkan dengan membangun sekolah-sekolah. Jadi dengan sekolah, dengan pendidikanlah manusia itu semakin hebat. Termasuk pernah Nomensen bilang dalam bahasa Batak, dang terpajongjong harajaun di bata di tengah-tengah ni bangsa bodoh. Kerajaan Allah itu tidak mungkin dibangun di tengah umat manusia yang bodoh. Makanya manusia itu harus dicerdaskan, manusia itu harus memiliki pendidikan dan pengetahuan. Dan itulah makanya Nomensen sebenarnya selalu membangun sekolah-sekolah di samping gereja. Termasuk negara-negara Bapak Ibu, kalau kita tahu luar biasa juga bangsa kita
menganggarkan hampir tak salah 20% atau 30% untuk pendidikan dari anggaran negara kita. Coba. Karena memang dengan pendidikan itulah suatu negara itu diangkat martabatnya, diangkat harkatnya ke permukaan. Kalau tidak, masih buta huruf, masih buta nomor dan sebagainya, tentu manusia itu masih jauh dari harapan menjadi bangsa negara yang maju. Termasuk pada saat COVID sekarang, luar biasa dianggarkan negara kita untuk orang-orang yang ahli atau membidangi kesehatan. Berapa triliun digelontorkan dana bagaimana supaya ditemukan ini vaksin atau obat untuk COVID. Itulah bayangkan mahalnya pendidikan itu, mahalnya pengetahuan itu, mahalnya kecerdasan itu. Dan firman Tuhan juga, Raja Salomo yang kita sebut itu raja yang berhikmat, raja yang memiliki pengetahuan kecerdasan luar biasa. Makanya dia bilang, carilah hikmat. Bahkan dalam bahasa Batak, tuhori hapistarani sadoksian naniomom. Jadi uang yang dia miliki justru dipakai itu untuk mencari, untuk membeli hikmat, untuk membeli pengetahuan. Dan barangkali Bapak Ibu, kita lah orang tua kami, bagaimana perjuangan kita orang tua menyekolahkan anak-anaknya supaya anaknya itu luar biasa cerdasnya. Walaupun kita tahu tidak cukup hanya kecerdasan intelektual zaman sekarang. Kalau dulu katanya sudah hebat, mampu cerdas inteleknya, inteligensinya, rasionya, tapi sekarang tidak cukup. Sudah sampai kecerdasan emosi, perasaan. Tidak cukup lagi, harus cerdas budayanya, bagaimana dia tinggal hidup di tengah sosial masyarakat. Tapi lebih dari situ sekarang, bagaimana cerdas spiritualitasnya, kerohaniannya, dan ini yang mau disampaikan firman Tuhan melalui renungan hari ini Bapak Ibu. Bagaimana kita umat Tuhan ini berpendidikan, cerdas rohani, cerdas spiritualitas. Orang yang memahami, mengetahui seperti apa anak-anak Tuhan. Orang yang mengetahui bagaimana dia hidup di tengah peradaban umat manusia, di mana dia tinggal, di mana dia bekerja, sehingga seperti khotbah kemarin itu, dia boleh menjadi berkat bagi dunia sekitar. Di mana dia tinggal, orang bisa merasakan hadirnya cinta kasih Tuhan, hadirnya anugerah Tuhan. Amin. Yesus sebagai guru, sebagai pengajar, pendidik, sebagai rabbi, memberikan pemahaman, pengertian kepada murid-muridnya. Yesus meletakkan prinsip dasar etika, pedoman, norma-norma kehidupan yang diikuti atau dilakukan oleh murid-muridnya, yang pada saat itu para guru agama, pengajar-pengajar, termasuk pemimpin-pemimpin agama, dalam hal ini orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Sadusi mengklaim diri sebagai pengajar, pendidik, pengajar Taurat, sebagai pemimpin agama. Tapi justru Yesus mengkritik, Yesus mencela, mengancam sikap dan perilaku mereka sebagai guru, sebagai ahli-ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka guru
yang sebenarnya harus mencerdaskan moral, mencerdaskan spiritualitas, mencerdaskan perilaku, mencerdaskan hidup, tapi justru menyesatkan. Bahasa apanya? Justru mereka pengajar, pendidik, guru-guru yang munafik. Orang bilang mempedesetkan munafik ini, munafik mukanya nabi tapi pikirannya kotor, wajahnya, omongannya, ucapannya luar biasa indahnya, luar biasa baiknya, luar biasa bagusnya. Tapi itu hanya ucapan, itu hanya omong doang, itu hanya di lidah, lip service, tidak diikuti oleh perbuatan, tidak diikuti oleh perlakuan, tidak diikuti oleh tingkah laku. Makanya mukanya nabi baik seperti orang yang dikehendaki Tuhan, tapi di belakangnya itu dia sekarang pakai. Orang munafik itu bagaikan kuburan. Kuburan itu bisa dilihat bersih putih karena ditaburi oleh kapur atau pasir putih mengkilap. Tapi di balik pasir yang putih, yang bersih ini ternyata apa? Ternyata bangkai-bangkai yang busuk, yang cicik, yang bau. Itulah yang disebut munafik. Mengapa Yesus mencela, mengkritik para guru, rabi, pengajar Taurat ketika itu? Karena mereka mengajarkan hukum Taurat, tetapi mereka tidak melakukan isi Taurat. Mereka hanya gemar menilai orang lain. Mereka suka menunjukkan kesalahan-kesalahan orang lain, tetapi mereka sendiri tidak mau melihat kekurangan, kelemahan, dan kesalahan sendiri. Mereka cepat melihat dosa-dosa orang lain, tetapi mereka tertutup untuk melihat dosanya sendiri. Jadi sekarang ada semacam apa ini, ngetren ngerumpi ya, atau menggosip. Jadi kalau kita coba tayangan-tayangan di televisi itu paling banyak itu membahas, membicarakan orang lain. Makanya sering gosip, singkatan dari semakin digosok semakin sik katanya. Seolah-olah bagi orang yang suka ngerumpi, menggosip itu ada kebanggaan bagi mereka ketika mereka menilai orang lain, mereka lebih hebat, mereka lebih benar, mereka lebih baik ketimbang orang lain. Mudah-mudahan dari kita tidak ada yang suka ngerumpi, menggosip, tapi ada semacam itu. Dan ini yang terjadi pada orang Sadusi, orang ahli Taurat, orang Farisi. Menilai orang lain pintar, tapi menilai sendiri, melihat kejelekan orang lain, luar biasa cepatnya, celah-celah orang lain, titik lemah cepat, tapi melihat dirinya sendiri, kekurangan sendiri, tidak mau. Makanya dibilang tadi, kalau gurunya buta, bagaimana dia mungkin menuntun orang yang buta? Pasti akan jatuh ke lubang, pasti akan terantuk. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah
irama pelajarannya akan sama dengan gurunya. Sebenarnya ini kritik Yesus kepada ahli-ahli Taurat. Ternyata mereka itu adalah guru-guru yang buta, pemimpin-pemimpin yang buta. Tidak ada lebihnya dari yang lain. Mudah-mudahan kita Bapak Ibu jadi guru-guru, pemimpin-pemimpin, orang tua yang celik mata, sehingga kita mampu menuntun, mampu kita mengarahkan anak-anak kita, mampu mencerdaskan umat, mencerdaskan orang lain di kantor, di tengah keluarga, atau di tengah masyarakat. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Peribahasa, gajah di pelupuk mata tak nampak, tapi kuman di seberang lautan tampak jelas. Seperti itulah perilaku orang-orang Farisi ketika itu. Orang-orang yang notabene memiliki kecerdasan, guru, pengajar dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita-kita yang hadir pada saat ini tidak masuk ke kategori ini. Melihat kuman di seberang lautan mampu, tapi selembar balok di matanya tidak mampu. Kalau ini masih temukan, inilah yang merusak persekutuan, inilah yang merusak persahabatan. Kalau kita dicoba bagaimana kita memahami, jangan sampai rusak persekutuan, jangan sampai rusak penguan, jangan sampai rusak kumpulan. Karena apa? Karena ini terhatok mamering haurangan idonganna tajom, mamering kelemahan idonganna hape ubal gado hahuranganna, ubal gado dosa-dosana. Yesus mengajarkan, jangan dulu kamu langsung menghakimi orang lain. Kalau di depan tes kita, jangan menghakimi. Unak kamu menghum-humi dongamu, karena kamu tidak pantas menghakimi orang lain. Menurut ahli atau orang tua, ketika kita ini jari-jari kita 5, kita menuduh kelemahan, kekurangan orang lain, atau seorang suami langsung menuduh kelemahan, kekurangan istrinya, atau orang tua langsung menuduh kekurangan, kelemahan anak-anaknya. Satu jari-jari kita menuduh, menunjuk, tapi 4 lagi katanya jari-jari kita itu menuduh kekurangan dan kelemahan kita. Apa artinya itu? Jadi ketika kita langsung cepat melihat kesalahan orang lain, satu kesalahan orang lain kita tunjuk, ternyata sebenarnya lebih banyak lagi kesalahan kita. Jadi 4 jari-jari lagi menunjuk, menuduh kekurangan dan kelemahan kita. Makanya kalau orang suka menuduh orang lain, mencela orang lain, sebenarnya itu adalah ketidakmampuan dia untuk mengenali kelemahannya, ketidakmampuan dia untuk mengenali dosa-dosanya, sehingga dia mengalihkan ketidakmampuannya kepada orang lain dengan menuduh, mencela orang lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ada dari antara kita yang suka
langsung melihat kekurangan, kelemahan orang lain. Yesus berkata kepada orang seperti itu yang suka melihat kelemahan, kesalahan orang lain, itu adalah orang yang munafik. Ayat 42, bagaimanapun engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu, padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara, sebelum menuduh kesalahan orang lain. Atau mungkin mana tahu langsung kalian menuduh kesalahan majelis atau menuduh kesalahan pendeta. Keluarkan dulu balok yang ada pada diri kita. Apa artinya itu? Bercerminlah dulu kita. Apakah kita sudah pantas apalagi menghakimi atau menuduh orang lain? Bercermin dulu. Bercermin apa? Kita kenali dulu diri kita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Dalam Roma 12 sebenarnya kita tidak berhak untuk menvonis, menghakimi orang lain, karena ternyata kita juga sama-sama orang lemah. Ternyata manusia itu tidak ada wewenangnya, tidak ada otoritasnya untuk menghakimi siapapun itu, entah kemiskinannya, entah kebodohannya, entah kejelekannya, entah ketidak berdaya, tidak. Karena saya pahami, saya sering sampaikan, sebelum seseorang itu dihapus oleh daunan hijau, bata-bata, saliling so dihapus bulung rata do pejol mai, jangan coba-coba menjengkal dia, ngecokal colma, saliling so dihapus bulung rata. Lagi ada seujung rambut pengharapan dia, jangan coba-coba. Bisa saja hari ini dia termiskin sedunia, tapi besok lusa dia menjadi orang terkaya. Karena apa? Dia punya Tuhan. Dia punya Tuhan yang berkuasa mengubah derita menjadi suka. Tuhan mampu berkuasa mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan, penyakit menjadi kesembuhan, kekecewaan bisa menjadi kegembiraan. Makanya menurut firman Tuhan dan diajak kita umat Tuhan, jangan menghakimi, jangan mencela orang lain, biarlah Tuhan yang menghakimi. Jangan seperti ilustrasi di atau di Yohanes 8 ada itu, bagaimana seorang perempuan berjinah tertangkap basah, lalu orang ramai-ramai membawa perempuan berdosa tertangkap basah berjinah ini dibawa ke hadapan Yesus. Sesuai dengan hukum peraturan yang berlaku ketika itu harus dihukum, harus dilempari dengan batu hingga mati. Tapi mereka menguji bagaimana pendapat Yesus. Lalu Yesus menjawab setelah dia merenung, siapa dari antara kalian yang tidak berdosa, dia lebih dulu melempari perempuan berdosa ini, berzina ini dengan batu. Siapa yang tidak berdosa? Ternyata tidak ada. Mereka tidak ada yang berani melempar perempuan berdosa itu. Karena apa? Tidak ada mereka yang tidak berdosa. Tidak ada mereka yang tidak bersalah, pernah berdosa, pernah bersalah. Karena tidak layak sesama orang berdosa saling menghukum, saling menghakimi, saling menuduh. Biarlah Tuhan yang menembak. Biarlah Tuhan
menjadi hakim atas seluruh umat manusia. Amin. Inilah Bapak Ibu renungan rohani kita. Kita diajak menjadi manusia yang cerdas, ya. Cerdas rohani. Bagaimana cerdas membangun persekutuan kita, membangun persahabatan kita, membangun rumah tangga kita. Jangan begitu cepat langsung menuduh, melihat ini kesalahan-kesalahan, padahal sebenarnya kesalahan kita banyak. Jangan cepat kita menuduh kekurangan, dosa-dosa orang lain, padahal sebenarnya kita memiliki banyak dosa. Kalau kita mau menuduh, bahkan menghakimi, memvonis, lebih dulu kita bercermin, buka dulu balok yang ada pada diri kita itu, supaya jernih penglihatan kita. Jangan sebelah untuk menimbang, untuk melihat kekurangan, tapi bercerminlah di hadapan Tuhan. Apakah saya layak untuk mencela, untuk menyebutkan kekurangan-kekurangan kesalahan orang lain? Mari kita bercermin pada Tuhan, sehingga kita boleh membangun persahabatan, membangun persekutuan, membangun persaudaraan di dalam Tuhan. Jadilah orang yang berpendidikan, jadilah cerdas spiritualitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa surgawi dalam Kristus Yesus, kami bersyukur Tuhan masih mengasihi kami, menghantar hidup kami hingga pada pagi hari ini. Walau di tengah dibayang-bayangi rasa takut karena penyakit virus yang belum berlalu, yang belum habis, yang belum hilang dari tengah kehidupan kami. Tapi biarlah kami Tuhan menjadi umat anak-anak Tuhan yang berpendidikan, menjaga kesehatan kami, menjauhkan dari virus. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu merindukan kepintaran, pengetahuan untuk membangun persaudaraan, membangun persekutuan, membangun persahabatan di tengah keluarga, di tengah lingkungan masyarakat, di tengah pekerjaan, di tengah masyarakat dan bangsa kami. Jangan kami menjadi orang yang suka menghakimi orang lain, menuduh kelemahan, kesalahan atau dosa-dosa orang lain, sementara kami banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak dosa-dosa kami. Jangan rusak persaudaraan, persahabatan, kumpulan persekutuan kami karena bermental hanya melihat, menggosip orang lain. Tapi biarlah kami menjadi orang yang mau bercermin di hadapan Tuhan, menjadi manusia yang mengenal diri kami di hadapan Tuhan dengan bercermin pada firman-Mu, sehingga kami mampu mengasihi, menerima orang lain dalam kekurangan dan kelebihannya. Berkatilah keluarga-keluarga umat-Mu Tuhan yang memiliki anak yang sedang proses pendidikan tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Biarlah mereka boleh mengecap pendidikan sehingga mereka, anak-anak gereja-Mu, semakin memiliki pengetahuan, kepintaran, kecerdasan, bukan saja kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan emosi, kecerdasan budaya, dan kecerdasan spiritualitas, sehingga tangguh di tengah peradaban, di tengah kehidupan zaman sekarang. Berkatilah orang tua untuk mendidik, membesarkan anak-anaknya atau pinoparnya. Berkati pekerjaan yang baik, sehingga melalui pekerjaan itu kami beroleh sukacita, beroleh damai sejahtera, dan boleh memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan yang dalam amplop, mulai dari sebelah kanan saya Pak,
Tetap kita jaga jarak sambil kita bernyanyi. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ialah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi
lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat berhari Minggu. Horas Kadamang Dainang, sebelah kanan, sebelah kiri, dan pintu depan. Berbagi mehita tong terjaga jarak tate.